Tsunami Aceh 2004 telah memporak-porandakan 70% perekonomian dan wilayah Aceh. Perekonomian minus 10% di tahun 2005. Aceh menjerit didera kemiskinan dan kelaparan bertubi-tubi. Dan kini tahun 2025 bencana itu terulang kembali. Daya rusaknya lebih parah daripada bencana tsunami tahun 2004. Saat ini seluruh wilayah Aceh rusak parah, perekonomian mandek, dan diperkirakan 30 tahun ke depan Aceh akan mengalami estafet kemiskinan massal terstruktur. Belum lagi bila tahun berikutnya bencana bisa terulang kembali, Aceh menjerit. Aceh terjebak estafet kemiskinan massal 50 tahun. Kerusakan masif tsunami Aceh menghancurkan hampir 70% infrastruktur dan menyebabkan kerugian ekonomi sangat besar. Bahkan membuat pertumbuhan ekonomi Aceh minus 10% pada tahun 2005. Sementara pembangunan dan perekonomian Aceh mandek, tergantung pada dana bantuan internasional dan dana otonomi khusus DOKA. Tahun 2005, Aceh mulai membangun kembali infrastruktur vital dan menghidupkan kembali sektor-sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Namun, tantangan yang dihadapi bukan lebih mudah, tetapi semakin rumit dan kompleks. Lihat saja banyaknya kemiskinan dan pengangguran, kurangnya skill dan kemampuan menemukan sumber-sumber ekonomi baru akibat dari ketergantungan pada dana otsus, otonomi khusus, lemahnya investasi swasta yang masuk, dan birokrasi rumit. Meskipun secara umum telah terjadi transformasi ekonomi, namun pemulihan ekonomi membutuhkan kesinambungan jangka panjang. Lebih dari 2 dekade setelah tsunami dahsyat 2004, Provinsi Aceh kembali diuji dengan bencana hidrometeorologi, yaitu banjir bandang dan tanah longsor pada November-Desember 2025. Kini, 30 hari pasca banjir, banyak wilayah masih terisolir dan masih tidak terjamah oleh bantuan. Kabupaten Aceh Tamiang paling parah, seperti kota zombie, seperti kuburan yang mengindikasikan seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Semua gelap, sepi, dan bau bangkai ada di mana-mana. Analisa data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA menunjukkan bahwa tsunami 2004 memiliki daya rusak yang lebih terkonsentrasi di garis pantai, sementara banjir 2025 menyebar dan melumpuhkan hampir seluruh provinsi tanpa terkecuali. Berikut perbandingan kerusakan parah yang diderita Provinsi Aceh selama 2 bencana yang terjadi 2 dekade ini. Efek tsunami Aceh 2004, kerusakan yang ditimbulkan 13 kabupaten terdampak langsung. Area bencana terjadi 3-6 km dari laut. Kerugian ekonomi ditaksir 50 triliun, rumah rusak sekitar 139.000 dan jembatan rusak 400 unit. Sementara efek bencana banjir dan tanah longsor Aceh dan Sumatera 2025 mencapai pesisir laut sampai pegunungan. 18 kabupaten plus kabupaten kota terdampak langsung. Kerugian ditaksir 200 triliun, 100.050 rumah rusak, jembatan rusak 332 unit, dan kerugian ini masih meningkat seiring penanganan bencana yang sedang berlangsung. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk bersemangat membuat video-video menarik berikutnya.
Membandingkan dari dua bencana di Aceh ini, sesuatu hal yang membuat kita ikut menjerit adalah Provinsi Aceh terancam kelaparan massal, penyakit meluas dan membutuhkan penanganan urgent. Sementara stok air bersih dan listrik sangat terbatas. Dalam waktu panjang diperkirakan setelah terjadi dua rentetan estafet bencana ini, banyak pakar memprediksi Aceh Raya akan mengalami ketertinggalan masif daripada provinsi-provinsi lain akibat bencana yang tak berkesudahan ini. Ketergantungan pada dana otsus yang akan berakhir 2027 tanpa inovasi ekonomi yang kuat menjadi masalah struktural. Minimnya investasi swasta akibat birokrasi, ketidakpastian hukum, dan stereotip negatif menghambat pertumbuhan berkelanjutan. Di samping indikator-indikator di atas, ada beberapa pembangunan ruko, hotel, dan lain-lain menjadi excess build atau melebihi kebutuhan dan tidak sepenuhnya terpakai akibat salah perhitungan. Belum lagi ditambah tingkat kemiskinan. Meskipun ada kemajuan, kemiskinan tetap menjadi isu laten yang menunjukkan tantangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Secara keseluruhan, pemulihan ekonomi Aceh pasca tsunami 2004 adalah kisah transformasi besar yang didorong oleh bantuan besar-besaran, namun masih berkutat pada isu keberlanjutan dan pemerataan, belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi Aceh tidak bertumpu pada akar masalah sesungguhnya. Akar masalah yang penting disentuh adalah adanya kemiskinan, tidak ada lapangan pekerjaan, roda ekonomi berjalan lamban sampai saat ini. Bencana tsunami Aceh yang sudah berjalan 21 tahun tidak menghasilkan perbaikan signifikan. Ketika otsus berakhir pada tahun 2027, sementara bencana susulan tahun 2025 ini menenggelamkan semuanya, maka akan menghasilkan otsus lain yang jangka waktunya kemungkinan bisa sampai tahun 2060. Waktu panjang yang mengkhawatirkan atas kemiskinan massal di Serambi Mekah ini. Lalu, sampai kapan rakyat Aceh bisa makmur, tidak didera kelaparan dan kemiskinan selama 2 dekade ini? Ditambah lagi bencana susulan yang tidak kalah dahsyatnya di tahun ini. Bisa dibayangkan bila estafet kemiskinan ini berlanjut tanpa ada kemandirian ekonomi dari rakyat Aceh itu sendiri, jangan sampai Kabupaten Aceh Tamiang yang dianggap zombie itu menyebar ke seluruh provinsi Aceh. Mari kita bantu saudara kita di Aceh agar tidak terpuruk akibat estafet kemiskinan yang berkepanjangan ini. Tetap semangat warga Aceh.